Kalimantan Timur merupakan destinasi wisata yang menawarkan perpaduan unik antara keindahan alam eksotis dan kekayaan budaya yang mendalam. Selain keindahan alamnya, Kaltim juga kaya akan budaya. Desa Budaya Pampang di Samarinda, misalnya, merupakan pusat budaya suku Dayak Kenyah, di mana pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan tari tradisional. Di daratan, Taman Nasional Kutai menjadi salah satu kawasan konservasi terbesar di Indonesia, dengan luas sekitar 198.629 hektar. Taman Nasional ini merupakan rumah bagi berbagai spesies langka. Salah satu daya tarik utama Kaltim adalah keindahan alam bawah lautnya. Pulau Derawan misalnya dikenal dengan terumbu karang yang spektakuler dan menjadi rumah bagi satwa langka seperti penyu hijau dan manta rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agifding SP sebagai Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu daerah yang memiliki potensi objek wisata alam dan budaya yang beraneka ragam. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, sehingga usaha program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dan kemudian dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat, Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kalimantan Timur tahun 2022 sampai 2037. Sebagai landasan pembangunan kepariwisataan di Kalimantan Timur. Pada bidang yang saya ampu terdapat 4 program kegiatan, yakni pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi, pengelolaan destinasi pariwisata provinsi, penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi. Kemudian kegiatan tersebut di-breakdown ke dalam 9 subkegiatan yang menghasilkan beberapa kegiatan, antara lain subkegiatan pengelolaan daya tarik wisata, subkegiatan perencanaan daya tarik wisata provinsi, subkegiatan pengadaan dan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi. Subkegiatan pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata.
Subkegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, subkegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelolaan destinasi pariwisata provinsi, subkegiatan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha melaksanakan standar usaha risiko menengah rendah. Subkegiatan fasilitas pendampingan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu tingkat risiko menengah dan tinggi. Subkegiatan pengelolaan investasi pariwisata provinsi, alur pengurusan OSS industri pariwisata. Yang pertama adalah pemohon memberikan berkas kelengkapan persyaratan kepada staf seksi industri, yaitu pemohon yang membuat permohonan. Selanjutnya, staf memproses berkas permohonan, membuat surat rekomendasi izin usaha. Ini dibuat di bidang destinasi. Selanjutnya, surat rekomendasi izin usaha dibuat melalui aplikasi Sri Kandi, diverifikator oleh Kepala Bidang Destinasi. Dibuat di bidang destinasi. Nah, untuk selanjutnya, Kepala Bidang Destinasi mengirimkan naskah kepada Sekretaris Dinas Pariwisata. Dan Sekretaris Dinas mengirimkan naskah dinas kepada Kadis setelah diverifikasi, yaitu dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata. Selanjutnya, Kepala Dinas memberi tanda tangan elektronik untuk surat rekomendasi izin usaha dan mengirimkan naskah ke tujuan terkait. Selanjutnya, staf seksi industri mengupload surat rekomendasi ke aplikasi OSS RBA. Nah, ini dilakukan di staf bidang destinasi pariwisata. Dan selanjutnya, staf memberitahukan kepada pemohon izin usaha bahwa surat rekomendasi izin usaha sudah diupload dan menyimpan arsip file surat rekomendasi izin usaha di PC staf seksi industri di bidang industri destinasi industri pariwisata. Seiring dengan meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan usaha dan infrastruktur. Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Untuk menjaga eksistensi pariwisata di Kalimantan Timur, pelestarian budaya lokal menjadi bagian penting dalam memajukan sektor pariwisata, bukan hanya sebagai warisan, tetapi juga sebagai elemen yang dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Kutai Kartanegara, sebuah daerah yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan seni dan budaya, serta sejarah yang memikat. Daerah ini memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, yang telah dieksplorasi dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui berbagai ekspresi seni dan tradisi. Kutai Kartanegara berhasil menjaga identitasnya yang unik dan awet. Salah satunya adalah kearifan lokal yang hingga kini masih dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional, yaitu Erau. Erau merupakan tradisi budaya masyarakat Kutai Kartanegara yang
merujuk pada upacara adat yang syarat dengan makna dan ritual. Irau berasal dari bahasa Kutai ero, yang berarti keramaian hiruk-pikuk dan suasana sukacita. Tradisi ini biasanya diadakan setiap tahun di Tenggarong dan merupakan bagian penting dari perayaan Hari Jadi Kota Tenggarong. Pelaksanaan Irau dibalut dengan beberapa rangkaian kegiatan yang sakral, yakni bebelas, merangin, tari ganjur, mengulur naga, belimbur. Selain diisi dengan kegiatan sakral, Irau juga didukung dengan kegiatan kesenian seperti penyelenggaraan tari khas Kutai Kartanegara, yaitu tari topeng, ganjur-ganjur, tari jepen. Sedangkan pada bidang seni rupa, Kutai Kartanegara memiliki berbagai jenis batik khas dan seni ukir yang sudah terkenal hingga luar negeri. Oke, baik, sebagai bentuk komitmen kita terhadap anti korupsi yang dalam pengelolaan keuangan kita, maka anti korupsi perlu kita terapkan di dalam bidang destinasi, khususnya dalam pengelola keuangan, pengeluaran dari keuangan kita, khususnya di bidang destinasi. Nah, merupakan langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan destinasi pariwisata. Berdasarkan penilaian realisasi pada tahun 2024, bahwa realisasi kegiatan keuangan kita pada tahun 2024 adalah 91,96%. Itu keuangannya. Sedangkan untuk realisasi fisik adalah 92,47%. Nah, memang dalam pengimplementasinya perlu perhatian khusus dari teman-teman semua, bagaimana cara kita untuk mencegah korupsi dan selalu terbuka transparan dalam pengelolaan keuangan. Nah, monitoring dan pengawasan oleh KPK adalah penting untuk memastikan yang merupakan tanggung jawab dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk semua kegiatan organisasi yang dilaksanakan secara transparan. Dan ini penting untuk menjaga integritas dan layanan publik. Peristiwa yang tidak diharapkan, umpamanya kesalahan yang sudah terjadi pada tahun-tahun yang sebelumnya, kita sedapat mungkin untuk mengurangi itu supaya tidak terjadi lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi kita terus-menerus melakukan perbaikan. Apa yang kurang kita perbaiki agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, termasuk informasi yang akan kita sampaikan ke masyarakat, usahakan kita menyampaikan informasi yang komunikatif dan kompatibel, terpercaya bagi masyarakat, sebagai bentuk pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan ini menjadi bagian penting bagi kita sebagai evaluasi kinerja bidang destinasi ke depannya, yang bisa mungkin nanti menjadi role model bagi semua teman-teman di bidang lain yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Sudah terjadi yang merupakan kesalahan atau kekurangan kita pada tahun-tahun yang sudah lewat, itu merupakan pelajaran penting bagi kita bagaimana kita semua untuk bisa mencegah jangan sampai terulang lagi peristiwa yang sama di tahun berjalan yang akan kita laksanakan. Dan memperbaiki diri kita dan memberikan informasi yang komunikatif, kompatibel, terpercaya bagi masyarakat kita. Karena sistem kita sekarang adalah terbuka, transparan bagi masyarakat dalam pelayanan publik kepada masyarakat.